Halo semua, selamat datang di mainan pulang kerja. Pada video kali ini kita akan ngebahas sepatu core brand Terra Lovers. Sebelum kita bahas sepatunya, kita lihat dulu boxnya. Ini dia boxnya. Boxnya kualitasnya agak gimana gitu ya. Ini udah banyak-banyak gitu. Cuma yang perlu saya apresiasi adalah dia warnanya ini nggak cuma warna kardus biasa ya. Mungkin di kamera akan kelihatan seperti warna kardus. Cuma kalau dilihat aslinya ini warnanya tuh lebih agak oranye-oranye gitu. Terus di bagian atas di sini ada logo core brand yang besar pakai warna silver. Terus di bagian sininya ada logo core brand lagi. Sininya kosong. Di bagian sininya ada tulisannya core brand. Dan ini warna silvernya tuh kayak memantulkan cahaya ya, kayak reflektif gitu. Terus di sininya polos juga. Sizingnya di ini apa? Stikerin 42 gini doang. Nggak ada label. Tahu kan label yang biasa ada di sepatu-sepatu gitu yang ada siluet sepatunya, nama sepatunya dan ukurannya. Ini cuma begini doang. Ke bawah, di bawahnya juga polos. Jadi ya boxnya menurut saya agak kurang ya. Minimal labelnya lah lebih bagus lagi. Dan ini saya pakai ukuran 42, tapi menurut saya harusnya saya downsize sih. Ini true to size 42 ini kegedean. Jadi saya yang biasa pakai 42 mungkin harusnya pakai 41. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sekarang kita buka. Dalamnya coklat kardus. Nah, kalau kayak gini kan disandingkan gini kelihatan ya. Coklat kardusnya dan sini warnanya lebih kayak kuning oranye gitu. Terus kita dapat kertas tulisannya Join the Terra Era Terra Lovers Black. Sini ada gambar sepatunya. Ini dalamnya gini ya, kertas minyaknya ini yang bening. Kayak ya kurang lah, minimal yang lebih pekat warnanya. Oke, sekarang kita balik lagi ke sepatunya ya. Pertama dari siluetnya. Siluetnya ini adalah sepatu lovers. Cuma bagian bawahnya ini atau midsole dan outsole-nya itu pakai sepatu trail. Unik ya. Dan kayaknya model desain seperti ini akan mulai semarak karena yang saya tahu New Balance itu juga udah bikin sepatu model kayak begini. Untuk bagian upper dia pakai bahan suede, jadi kelihatan mewah. Terus dikasih jahitan-jahitan putih gini ya. Jadi nggak formal-formal amat. Terus di sini ada kayak warna silver dan ini reflektif. Jadi bagian warna silvernya ini reflektif kalau kena cahaya dia memantulkan. Terus ke bagian belakang, heel counternya ini kurang keras sih. Jadi ya kurang menahan kaki kita. Cuma untungnya dia midsole-nya agak naik ya. Jadi bisa membantu untuk kestabilan. Bagian belakangnya polos gini. Untuk sisi dalamnya sama ya dengan sisi luarnya. Terus kita ke toolboxnya seperti ini ya, kasih jahitan gini. Terus dia ada semacam sabuknya ya, nih tangan saya bisa masuk gitu. Dan ini tangnya cukup pendek sih kalau buat selera saya, jadi agak kurang kesini gitu. Dan dia nggak berpadding ya, bagian sisi dalamnya pakai mesh, cuma nggak dikasih padding sama core brand. Lanjut ke liningnya bagian dalamnya juga pakai mesh, cuma sama kayak tangnya dia nggak pakai padding. Cuma sebenarnya udah dibentuk agak sempit ke belakang ini ya, tapi pas saya pakai ini tuh masih sering slip, jadi kaki saya sering keluar-keluar gini karena mungkin karena nggak ada padding ya di sisi belakang sini, jadi nggak ada yang nahan kaki saya. Ditambah lubang kakinya ini gede banget tuh, tangan saya masuk, nah lubang kakinya gede banget jadi ya kaki saya lebih gampang slip. Terus di bagian dalam sini juga ada label size-nya, cuma label size-nya ini kayak stiker gitu aja ditempel, dan ini warnanya udah mulai pudar lagi, kayak apa ya, kayak gampang copot gitulah. Jadi menurut saya juga agak kurang kualitas labelnya. Lanjut ke insole-nya. Insole-nya ada tulisan core brand dan ini nggak bisa dicopot ya, cuma bisa diangkat kayak gini. Dia lumayan tebal dan ditekan-tekan ini empuk. Jadi ya membantu untuk kenyamanan juga.
Lanjut ke bagian midsole-nya. Midsole-nya seperti yang saya tadi bilang di awal, dia dari sepatu trail gitu ya. Jadi lumayan tebal dan dipencet-pencet itu cukup keras. Ya, khas sepatu trail sih. Jadi ini bakal kuat. Lanjut ke outsole-nya. Nah, outsole-nya lebih memperlihatkan lagi ya sepatu trailnya. Karena dia tonjolan-tonjolan gede gini dan ya tebal banget ya. Jadi traksinya bagus dan juga harusnya sih awet. Cuma saya nggak nyoba di tempat trail ya. Karena walaupun ini ada outsole kayak gini, dan saya ragu juga sih orang akan pakai sepatu kayak gini buat di tempat trail karena uppernya kurang cocok sih. Gitu. Oke, lalu gimana rasa pakainya? Rasa pakainya menurut saya insole-nya ini berhasil mengkompensasi midsole dan outsole-nya yang keras ini. Jadi rasanya itu ya oke-oke aja, nggak yang keras banget atau yang nyaman. Oke lah, walaupun sebenarnya kalau kalian pegang sepatunya ini agak berat, cuma pas dipakai beratnya itu nggak begitu kerasa. Cuma masalah saya itu bukan di keempukannya ya, tapi ke uppernya. Seperti saya bilang tadi di awal bahwa saya itu kan true to size 42, cuma di sepatu ini saya harusnya kayaknya downsize deh. Padahal saya udah nanya ke sellernya, ke core brand-nya, ini saya beli lewat pre-order, dan katanya true to size, jadi saya beli ukuran 42. Ternyata pas saya pakai, belakangnya ini agak jauh ya, jadi mungkin harusnya saya downsize ke 41. Selain itu, ya karena kegedean, terus lubangnya juga besar, dan dia nggak ada paddingnya ya, di bagian belakang sini, jadi kaki saya sering banget slip keluar gitu, sehingga pemakaiannya jadi kurang nyaman. Ya terus apalagi ya? Oh iya di depannya sini, nah ini saya bingung juga, ini kan belakangnya kepanjangan ya, cuma di depannya sini tuh kayak sempit banget gitu loh, jadi ngepas banget. Jadi saya ragu kalau untuk kaki lebar itu bagusnya size berapa, karena di kaki saya yang cenderung normal, ini aja udah empet banget, cenderung sempit. Terus bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya harga sepatu ini tuh 265.000 ya, saya ikut pre-order, dan menurut saya sih pemakaian yang saya cobain kurang nyaman, terutama di bagian uppernya. Sebenarnya insole, midsole, outsole-nya itu sebenarnya kombinasinya udah lumayan oke, dan desainnya juga saya suka. Tapi eksekusi bagian uppernya kalau bagi saya kurang cocok ya. Pertama, satu kegedean karena dia nggak true to size, ternyata harusnya downsize. Terus di bagian depan sini agak sempit. Terus lubang kakinya nih kalau bagi saya kegedean, dan di dalamnya tuh nggak ada padding sama sekali. Jadi nggak ada empuk-empukannya di bagian upper. Tapi ya tetap yang paling mengganggu yang paling mengganggu itu adalah yang apa? Slipnya itu loh, slip kakinya gampang keluar itu mengganggu banget. Dan mungkin kalau bisa diperbaiki juga kualitas boxnya ya, walaupun itu sekunder sih. Kualitas boxnya ditingkatin, minimal label size-nya lah dibikin lebih bagus. Terutama sih mungkin perbaikan di upper sepatunya dan sizingnya. Mungkin itu aja pendapat dari saya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya tambah semangat untuk bikin video. Untuk sepatu baru atau sepatu bekas review, insya Allah linknya akan saya taruh di deskripsi. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.